Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jadi di masa pandemi atau bagaimana kita memproteksi diri agar kita lebih tahan terhadap penyakit, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, saya akan memberikan tips yang mungkin sifatnya unik atau hal yang baru Anda dengar, tapi ini bisa dilakukan secara sederhana yang bisa memberikan manfaat. Saya tidak akan mengulangi lagi himbauan yang terkait dengan prokes, 3M, 5M itu sudah ada, silahkan dilaksanakan. Saya akan memberikan kelengkapan informasi yang bisa dilakukan ya untuk melengkapi info-info yang ada di, di masyarakat, dan ini bisa dilakukan untuk ya insya Allah bisa membantu kita untuk semakin sehat. Izinkan kali ini saya akan melakukan perekaman, ya, penayangan maksud saya, melakukan nah ini. Jadi ada 7 tips sehat yang bisa saya sampaikan, 7 tips sehat. Nah, ini 7 tips sehat di masa pandemi COVID-19. Nah, yang pertama adalah kesehatan mental adalah hal yang utama. Jadi contohnya ada 2. Yang pertama adalah orangnya itu sehat secara fisik, general check up sehat, tapi bisa mendadak pingsan gara-gara mendengar kabar berita duka yang sangat menyayat hati. Misalnya orang yang terkasih tahu-tahu kecelakaan meninggal secara mendadak dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah orang yang secara fisik sakit tapi bisa mendadak sehat karena melihat orang yang terkasih juga butuh pertolongan darurat. Misalnya anak kecil yang hampir saja mau jatuh di tangga dan sebagainya. Ini biasanya akan muncul energi-energi tersimpan yang bisa orang mendadak jauh lebih sehat karena melihat orang lain terlihat butuh pertolongan, orang lain ternyata lebih sakit daripada kita. Nah, resep yang pertama ini merupakan hasil wejangan dari guru saya. Kemudian yang kedua, saya menyuplik dari hadis yang bunyinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Artinya, khususnya untuk yang dipanjangkan umur dalam arti kalau kita maknai adalah pola hidup sehat salah satunya, maka kita harus memperbanyak silaturahmi yang bisa dilakukan di masa pandemi ini di mana kita sering berada di satu tempat, tidak banyak berhubungan dengan orang lain secara tatap muka, kita bisa lakukan tatap muka atau komunikasi secara online. Nah, kondisi ini akan sama saja membantu kita untuk berkomunikasi, bersilaturahmi dengan banyak pihak. Lakukan komunikasi yang produktif, yang bisa memberikan manfaat, keceriaan, kegembiraan, kesenangan, sehingga kita akan semakin bersemangat. Yang ketiga, sehatkan saluran pernafasan kita. Misalnya dengan cara menghirup udara segar di pagi hari, dengan jalan santai di lokasi-lokasi yang asri atau lokasi yang sejuk. Kemudian bisa melakukan sauna wajah, ya. Sauna wajah itu 1-2 kali sehari dengan rebusan daun sirih, ya. Rebusan kira-kira 3-5 gelas ditambah 7 lembar daun sirih dan sedikit garam. Sedikit garam direbus sampai mendidih, ditutup dulu, lalu rebusan itu dipindahkan di atas meja, kemudian dibuka ketika posisi wajah kita sudah di atasnya. Tutuplah handuk, kita bernafas di atas uap air itu, jaga jarak di mana wajah kita masih tahan terkena uap panasnya, dan kira-kira 5-10 menit maka wajah kita akan berkeringat dan netes-netes begitu, wajahnya akan terasa lebih segar, napas akan lebih plong, dan itu daun sirih berguna untuk antiseptik di saluran pernafasan kita. Yang keempat adalah buat badan selalu hangat dan keringat lancar. Caranya apa? Dengan berjemur di pagi hari, gitu ya, rentang waktu antara jam 7 sampai jam 10, lakukan kira-kira 30 menit. Kemudian sering aktivitas fisik yang optimal. Ini tidak perlu terlalu tergesa-gesa dan terlalu menforsir tenaga, tapi kegiatan seperti nyapu, ngepel, atau ngelap meja kursi, ini sudah cukup membantu badan kita untuk berkeringat. Bahkan saya pun dengan bicara seperti ini itu sudah membantu badan kita lebih berkeringat, lebih sehat gitu ya. Kemudian
minum ramuan herbal. Nah, ini kalau Anda di dekat Anda itu ada ramuan herbal, bisa beli di pasar, gabungan dari jahe, serai, kayu manis, dan temulawak. Jadi jahe misalnya tiga atau 2 jari, kemudian dikupas, dibakar, ya digeprek gitu ya. Terus kemudian serai digeprek, kayu manis kira-kira 10 cm, temulawak 3 iris, kayu orang segar digeprek, kemudian semuanya direbus dengan air rebusan kira-kira 4 gelas, biarkan mendidih kira-kira tinggal 3 gelas, nah 3 gelas itu disaring, bisa untuk minum pagi, siang, dan sore. Ini untuk menjaga stamina dari sisi pengobatan herbal. Yang kelima, perkuat badan dengan vitamin. Jadi vitamin ini misalnya dengan sering makan buah-buahan dan sayuran. Kalau tidak ada buah ya sayuran gitu ya. Dan sayuran yang bagus itu ya bukan hanya daunnya, tapi juga ketika jadi sayuran ya kuahnya pun kita minum. Kemudian vitamin C. Nah vitamin C terserah Anda lebih suka yang dalam bentuk cairan, ya diencerkan di dalam gelas atau dalam bentuk kapsul, langsung diminum atau infus. Bisa infus dimasukkan untuk vitamin. Bisa juga ditambah vitamin lain, misalnya B kompleks dan sebagainya. Bisa juga dengan vitamin dari minyak ikan, yang konon ini banyak mengandung vitamin A dan D. Kemudian ditambah lagi dengan madu murni, gitu ya. Yang keenam, makan dan istirahat yang cukup. Jadi makan itu ya sebaiknya 2-3 kali sehari dengan menu bergizi, kemudian tidur ya 5-7 jam sehari dan diupayakan tidak begadang. Kalau toh lembur ya maksimal jam 11 harus sudah selesai dan harus sudah tidur begitu ya. Kemudian ini yang terakhir adalah apabila Anda atau kita sudah merasa kok saya badannya nggak enak ya, kayaknya ada tanda-tanda terserang flu atau sejenis virus lainnya, maka bisa melakukan pengobatan seperti ini. Nah, yang pertama adalah parutan kencur, jadi kencur dikupas, 7 biji diparut, ya langsung diperes, kira-kira ya 1 sendok begitu ya. Kemudian cairannya itu 1 sendok, dikasih garam sedikit, lalu diminum pagi hari dan sore hari atau malam hari. Nah, setelah itu kita juga mengikuti anjuran dokter. Biasanya obat yang diberikan oleh dokter adalah obat flu, ya obat flu cari yang bagus. Kemudian biasanya yang bagus itu 1 butir sekitar Rp6.000 gitu ya. Kemudian obat penguat daya tahan tubuh ini juga biasanya sudah dalam bentuk kapsul untuk membantu daya tahan tubuh kita. Obat antivirus, nah ini antivirus itu bisa macam-macam, bisa dari obat dokter, obat Cina atau dari obat-obat yang lain yang Anda yakini itu bisa ikut membantu. Kemudian bila Anda juga merasakan demam, misalnya suhu badan tinggi, maka bisa ditambah dengan biasanya ada obat demam. Tapi semuanya silahkan sesuai dengan anjuran dokter. Nah, demikian ini ada 7 tips atau 7 langkah yang bisa Anda lakukan, mana-mana yang bisa dilakukan yang kira-kira bisa memberikan manfaat untuk kita semua agar kita bisa tetap sehat, menjaga kesehatan dan bisa tetap beraktivitas dengan baik. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.